mendaftarkan diri Bapak Ibu semuanya dan telah berkomitmen untuk bergabung bersama kegiatan reguler Sabtu ini bersama Communicasting Academy. Baiklah Bapak Ibu semuanya tentu sudah tahu ya dari gambar dan poster yang akan di-share, yang telah di-share sejak seminggu lalu melalui dari sosial media kami Communicasting Academy, juga melalui WhatsApp group kami di Communicasting Class, yaitu narasumber kita, narasumber yang paling spesial ya, paling spesial ini, susah undangnya ini. Yaitu Kak Ita Sembiring. Tema pembahasannya yaitu gali ide dari situasi. Susah loh kita bagaimana caranya ketika lagi situasi kondisi seperti ini, lagi wabah COVID-19 ini, tapi kita tetap harus terus berkarya, terus punya ide-ide baru biar nanti setelah selesai, ide itu bisa dituangin. Bahkan mungkin Kak Ita Sembiring punya tips and trick, kalau lagi di rumah aja bisa ngapain aja, yang penting produktif. Nah, langsung saja kita sambut, ini dia Kak Ita Sembiring. Yes. Silakan Kak Ita Sembiring. Selamat datang. Iya, selamat sore teman-teman, salam kenal. Kalau dengar obrolannya tadi pas pada mulai-mulai bergabung tuh rame banget, udah pada kenal semua ya? Atau emang Tony yang terkenal banget? Kayaknya dia kenal semua. Gitu, salam kenal, saya Ita. Hari ini kita mau gali ide dari situasi. Seperti tadi Tony bilang, kayak apa ya situasi seperti ini? Boro-boro mau Tapi gali. sebelum Kak Ita lanjutkan, saya boleh dong kenalin dikit saja tentang seorang Ita Sembiring ya. Oh, nggak cukup di googling aja? Males ah. Ya, silahkan. Kita izin dulu sama hostnya Tony sama teman-teman lain. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, mungkin kalau Anda googling, menuliskan nama Ita Sembiring, yang akan muncul itu adalah hal-hal yang berbau dunia kreatif ya. Nah, jadi seorang Ita Sembiring ini sejak lama dikenal sebagai seorang penulis ya. Apa saja ditulisnya ya, mulai dari yang berbau surga sampai neraka. Artinya selain penulis dia juga aktif sebagai novelis ya kan. Banyak karya-karyanya yang sudah dirilis di masyarakat, termasuk ya Kak Ita ini juga adalah seorang produser film ya kan. Beliau juga bukan cuma produser, ya director, scriptwriter, dan karyanya itu sudah merupakan karya yang bukan cuma sekedar karya dinikmati sendiri, tapi juga merupakan karya yang bisa dinikmati oleh seluruh penikmat karya-karya film atau orang yang senang menyaksikan karya-karya seni. Nah, kalau saya sebenarnya mengenal beliau ini sudah cukup lama, sejak di zaman Presiden masih Soekarno ya. Nah, itu di alam sebelumnya saya sudah mengenal. Makanya saya panggil beliau ini kakak. Jadi kakak saya ini Kak Ita Sembiring, dan dunia yang ditekuninya sampai saat ini itu tidak pernah lepas dari dunia kreatif ya. Pernah juga kerja di belakang meja ya. Jadi salah seorang pimpinan di sebuah perusahaan multinasional, tapi karena jiwanya yang tidak suka di belakang meja saja ya kan, dia lebih senang berkeliling kemana-mana, menghampiri orang ya kan, bahkan melakukan suatu aktivitas yang tidak hanya di satu tempat saja. Oke, kalau Anda masih penasaran, silahkan langsung ketik di Google ya, Ita Sembiring. Ya, hati-hati, Ita Sembiring, bukan Ita sembarang ya, karena kalau Ita sembarang yang muncul orang lain. Kita mau banyak belajar tentang bagaimana menggali ide dari situasi, khususnya COVID-19 seperti sekarang ini. Apa yang bisa dilakukan? Langsung saja. Silakan, tepuk tangan buat Ita Sembiring. Makasih Bro Doni, Tony, dan teman-teman semua yang bergabung. Terima kasih udah meluangkan waktu. Kalau bicara tentang situasi sekarang, kita ini seperti jalan di lorong gelap, panjang banget. Kita bahkan nggak tahu ujung di mana gitu. Oh, nggak ada suaranya, Uli. Oh, nggak ada suaranya? Ada suara. Kalau di saya jelas. Aman. Silakan. Lanjutkan. Di situasi yang kita hadapi sekarang ini kan seperti berjalan di lorong panjang gelap, nggak tahu ujungnya di mana. Tapi kalau saya percayalah, sepanjang apapun lorong gelap itu, di ujung sana itu pasti ada cahaya, gitu ya.
Dan pastikan kita tiba di ujung supaya kita bisa lihat cahayanya gitu. Nah, tadi Tony juga sempat bahas kita bisa ngapain aja gitu di rumah dalam situasi saat ini. Nah, kalau saya mau kasih lihat sedikit slide-nya ini nih, stay at home. Kita yang mana nih? Ya, mikir, ini semuanya mikir ya. Aku bisa apa ya gitu. Nah, ketika kita bertanya aku bisa apa, sekarang kita dipaksa di rumah. Saya pribadi sebetulnya nggak merasa terpaksa di rumah, karena selama ini ingin di rumah juga nggak ada waktu gitu. Dan sekarang ada di rumah, nikmati semuanya. Nah, pengen nanya sama Tony, Ton, kalau kamu yang mana nih dari 4 gambar? Maaf Kak Ita, itu share screen-nya kayaknya kepencet mati ya? Oh gitu. Ya. Sebentar, ini. Coba di share screen dan tombol hijau. Nah, coba. Ini malah tampilan orang video, tapi betul screen. Nah, ini bisa. Nah, Udah. Udah benar. Oke. Oke. Nah, jadi kita ini kan Tadi yang mana Kak Ita? nih, kita sekarang kan diminta untuk stay at home. Betul. Nah, lalu ketika kita di rumah, ini kan banyak nih, ini salah 4 aja nih, salah 4 dari banyak kegiatan nih. Tapi kayaknya paling banyak nih mungkin yang ini ya, 1, 2, tidur ya. yang tidur. Makan, tidur. Kalau ibu-ibu tuh tiba-tiba jadi chef semua tuh, jadi senang masak, terus segala macam deh. Kalau Tony, kalau jujur, yang mana nih paling banyak nih Tony? Saya lebih ke mikir sih kayaknya ya. Oh gini ya, mikir ya. Ya. Makanya Ya, lebih ke makanya mikir. kamu mikirin terus nih minggu depan narasumbernya siapa gitu ya. Salah satunya. Tadi Pak Amin udah digadang-gadang tuh, udah dibujuk-bujuk. Nah, kalau Doni tuh mungkin yang di sofa ya, banyak kan. Seperti ini. Nah, lalu ketika kita melihat situasi-situasi seperti ini, apa sih yang bisa kita apakah kita ikut mikir juga huruf Z gitu. Nah, ini peserta di mute semua ya, jadi nggak bisa interaktif ya. Sama Bro Doni aja deh. Kalau lihat gambar yang nomor 1, kepikirannya apa, Bro? Kalau gambar nomor 1, wah, saya malah jadi ingat ini apa? Harus nulis buku nih kayaknya. Banyak buku di sini. Nah, itu. Jadi, balik ide dari situasi yang saya maksud adalah, karena saya penulis mungkin arahnya nanti banyaknya ke karya ya. Tadi kan Bro Doni udah sampaikan ya, banyak di seni, jadi arahnya nanti ke sebuah karya. Tapi cuma berhenti di mikir aja tuh sis, kayak tadi Tony. Jadi saya mikir menulis buku. Dari kemarin mikir menulis buku. Nggak nulis-nulis, mikir aja. Nah, karena kita belum gali ide karena idenya kan belum merasa dapat ide, apalagi kayak begini makan aku keluar rajin baca WA informasi atau main di Twitter, di sosmed lah. Nah, ketika nggak ada idenya, itu kalau kita mulai nggak nyinyir gitu ya. Jadi ketika kita lihat sosmed komen-komen orang, itu bisa dikumpulin jadi ide cerita. Karakternya kita ciptakan dari orang yang komen. Orang yang komen itu karakternya ajaib semua kadang-kadang. Ya kan? Dan apa yang dia omongkan, mudah-mudahan sih ketika mereka melempar sesuatu, besok lupa. Jadi kalau yang pedes udah lupa gitu. Tapi justru saya dapetin karakter orang di dalam sebuah cerita, opini, tulisan opini. Artinya begini, kalau kita mau nulis, kita nggak mesti jadi novelis kan, apa aja bisa kita tulis, bener nggak? Ya. Menulis paling enak tuh sketsa. Jadi nggak, kalau kita bilang, aduh saya bukan, orang kan banyak bilang penulis itu banyak menghayal, gitu. Jadi kalau nggak menghayal, nggak ada cerita. Nggak juga, menulis sketsa itu paling enak, daily life. Daily life dapatnya dari mana? Dari komen-komen orang di Twitter, komen di sosmed, di Instagram. Itu kan kalau orang komen tuh, udah kayak yang Sorry sis, sketsa itu
maksudnya apa sih? Aku bayangin sketsa itu kayak bikin draft lukisan gitu. Oh bukan ya, gini. Kalau sketsa itu kan biasanya kayak potongan-potongan gambar. Kalau di dalam tulisan, potongan-potongan cerita. Jadi dia nggak usah panjang, nggak usah sampai selesai. Mungkin kita cuma bisa menulis 3 halaman. Sketsa tentang masyarakat hari ini, situasi hari ini seperti apa gitu. Nah, 3 halaman mah udah banyak kali. Nah, kalau gambar yang kedua ini mikir. Agak mirip sih, kalau yang pertama kan kayaknya tuh ilmiah banget. Oh, sorry. Ilmiah banget. Ini anak mikir. Kalau lihat anak mikir, kita mau apa idenya? Ini anak banyak bengong nih sekarang. Banyak banget bengong. Bikin tulisan parenting. Bikin tontonan anak-anak. Bikin video-video sekarang kan gampang banget. Nggak mesti pakai kamera yang lengkap, pakai handphone, itu bisa diterima sama masyarakat. Betul. Dari gambar orang anak kecil mikir aja, tuh saya bisa lihat nih, kebayang kelabunya hidup mereka yang hari-hari bersosialisasi, hari-hari sekolah, sekarang harus belajar online. Walaupun digital era itu bukan sesuatu yang baru, dan kita akan ke sana, menyambut revolusi industri, tapi kan ketika datangnya sekonyong-konyong, bukan dipersiapkan, kita ini kan semuanya terpaksa nih memasuki digital era. Harusnya kan ada persiapan dulu. Kita diantar, ini kita udah di dalam. Nah, kalau saya lihat gambar ini, oke, saya akan ada ide, penuhi apa yang jadi pikiran anak-anak ini. Gitu. Nah, kalau orang lihat tidur, apalagi gambarnya begini, ini kelihatan orangnya kapan aja bisa tidur. Gitu ya. Nah, kita bisa bikin tulisan pendek yang... Ini gambar orang tidur ini bukan terinspirasi oleh saya, kan? Mungkin saya sendiri. Nah, seperti itu. Lalu kalau lihat orang yang di sofa, apa yang ada di pikiran saya? Wah, ternyata di dalam situasi saat ini, orang butuh tontonan. Kita punya saya sebagai orang yang pernah memproduksi film yang juga, kita ini kan film-film indie itu kan dunianya cuma di festival. Kalau menang syukur dapat popularitas sebentar. Kalau nggak menang walaupun bagus kan nggak ada. Ini kesempatan baik. Oh, banyak orang punya waktu baringan di sofa pakai popcorn, ada Coke. Lalu kasih tontonan dong biar lengkap. Saya mulai gali koleksi-koleksi lama dan mulai buka channel YouTube baru, dan itu baru 3 hari yang lalu saya lakukan. Gitu. Jadi nggak mikir jauh-jauh, gimana ya nanti setelah wabah ini selesai, kita harus apa, bisnis apa, gitu. Mungkin jujur aja saat ini kita berpikir masa depan pun berat. Karena kita nggak tahu nih ujungnya di mana. Semua orang saat ini hanya memikirkan kebutuhan primer, gitu. Nah, kalau kita tiba-tiba ngomong bisnis ini, bisnis itu, orang selain juga males nanggepin, belum tentu juga kita beruntung. Dan kita menghabiskan waktu untuk itu. Nah, jadi situasi-situasi yang sulit sekarang ini, itu banyak sekali. Begini, saya nggak bisa paksakan cara berpikir orang lain sama seperti saya berpikir. Mungkin saya lihat gambar ini langsung terinspirasi. Tapi ada orang yang lihat gambar ini, aduh sama ya nasib kita. Kayaknya nggak ada masa depan, sama-sama jatuh nih. Gitu. Yang perlu adalah self-motivation. Bagaimana kita membangun motivasi kita sendiri, melihat gambar ini, kita bukan ikut larut gitu loh. Tapi, oke, aku nggak boleh harus seperti orang ini gitu. Aku harus bisa lebih. Nah, lalu apa sih yang mau kita bikin? Karya, kita mau berinovasi dalam situasi seperti ini, berkarya atau bisnis? Atau karya kita yang bisa memasuki dunia bisnis, ada peluang bisnisnya. Atau bisnis kita itu adalah karya-karya yang gitu. Nah, kalau orang-orang seperti saya sih
simple mikirnya. Ketika saya berkarya, nggak itu laku atau tidak, tapi karya ada dulu. Gitu. Ketika karya itu belum ada, mau jauh laku enggaknya, kita buang waktu. Ketika kita menyaksikan laku enggak ya, laku enggak jadi-jadi. Fokus kita bukan di karyanya, tapi itu nanti atau enggak. Kayalah setiap karya itu punya part sendiri. Gitu. Makanya cari ide dari karya dunia, saya juga ada di situ gitu ya. Itu ya, saya mau nulis apa dalam masa ini. Kalau nulis tentangnya kompeten, harus misalnya yang selama ini sangat komunikatif seputar tempat tinggal komunikatif jadi tidak, karena apa? Nah, jadi kita menggali idenya tentang karakter orang, yang perubahan karakter orang itu akan menarik ketika dikemas dalam bentuk sketsa yang saya maksudkan tadi, yang kita udah bahas di depan. Karena kalau kita nggak biasa nulis, tiba-tiba kita diminta untuk nulis novel atau nulis skrip film panjang, itu akan membuat kita pusing dan merasa ini apaan sih, mending ambil popcorn, coke, dan cari sofa gitu. Nah, tapi ketika kita membuat tulisan-tulisan pendek, oke, hari ini saya mau mengamati karakter tiap orang. Yang tadinya lewat sambil olahraga, saling sapa, sekarang tiba-tiba menjauh. Seperti itu. Sekarang kalau ada orang bersin malah jauh ya, bukannya malah bless you gitu kan? Malah kabur. Iya, kita malah jujur aja kan jadi curiga satu sama lain, seperti itu. Hidup kita tuh jadi nggak nyaman. Nah, dari diri sendiri aja kita bisa punya ide banyak, ungkapan-ungkapan perasaan kita dari yang dulu dan yang sekarang. Jangan pikir itu tidak menarik. Seringkali orang gagal menulis, gagal berkarya karena merasa, aduh ini idenya sederhana banget. Kita selalu pengen cari ide yang besar-besar, yang spektakuler, yang butuh research-nya nggak kelar-kelar, apalagi karyanya. Gitu. Padahal sebenarnya yang sederhana aja juga bagus ya. Nah, yang paling bagus itu adalah membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Gitu. Nah, kenapa tulisan-tulisan saya itu atau film-film yang saya buat atau karya apapun yang saya buat itu adalah 97% dari nyata. Hanya endingnya di switch aja, diputer supaya nanti nggak diomelin sama orang. Itu kan cerita gue, gitu. Waduh, jahat sekali dia. Kita curhat. Ya, ini sebagai informasi buat semua ya, bahwa bisa saja nanti setelah Zoom ini ada novel terbaru karya Ita Sembiring berjudul Zoom. Dan ternyata kita semua menjadi bagian, jadi pelakon di dalamnya. Cuma namanya diubah-ubah sedikit. Betul. Ide ya, bisa lahir dari situ ya malah ya. Nah, itu aja udah muncul satu ide ya. Tony mungkin udah beberapa kali jadi moderator. Bro Doni mungkin udah beberapa kali jadi narasumber. Itu aja udah bisa jadi sebuah kompilasi. Gitu. Kalau pernah, kalau udah sangat mengenal Bro Doni, dia kan punya buku Jual Diri. Gitu. Ya, ayo jual diri. Ya, menjual diri gitu. Nah, kita semua harus menjual diri. Ya. Tapi jangan jualan online diri ya. Gitu ya. Jadi kita ini semuanya harus menjual diri. Karya kita seperti apa. Nah, dan ketika kita mau memulai menjual karya dari situasi yang ada, jangan berpikir ide-ide itu harus tinggi banget. Pembicaraan di warung kopi, di hari-hari kalau kita ngopi-ngopi, itu yang paling menarik. Karena semua orang pas baca, pas lihat merasa, oh, itu gue banget gitu loh. Iya, betul. Kalau tinggi-tinggi banget juga
seperti apa ya? Nah, ketika karya kita udah sangat membumi, daily life, itu tinggal. Termasuk bahasanya juga bahasa yang sederhana aja gitu. Nah, kalau boleh, nanti yang bertanya saya kirimin buku terbaru saya ya, sebagai hadiah. Asik, aku udah dapat 2 buku dong, 2 pertanyaan. Jangan nanya, ini nanyanya banyak banget. Jadi bukunya di-drop semua. Nah, jadi ketika orang yang kenal lama, misalnya kayak Bro Doni baca buku saya, pasti ngerasanya ini kayak Kak Ita aja nih yang ngobrol sama kita gitu. Nah, itulah yang paling enak. Jadi jangan berpikir kita harus menulis sesuatu dengan bahasa-bahasa tinggi, biar kita terlihat intelektualnya tinggi gitu. Banyak sekali manusia. Bisa pakai bahasanya Vicky Prasetya gitu ya. Tambah bingung nanti kita kan gitu. Pakai aja bahasa Tony Syaputra gitu, bahasa tolo mana tolo. Talo. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita, karena begini, banyak sekali orang yang takut dikira tidak pintar. Iya. Gitu ya. Jadi malah muter sendiri dengan bahasa-bahasa yang tinggi, yang ilmiah, yang mungkin dia pun ngutip gitu loh. Belum tentu ngerti juga. Ketika kita menulis dengan daily life, bahasa-bahasa hari-hari, kehidupan hari-hari, percayalah itu nggak akan stuck. Orang ngobrol kan lancar. Kita kalau bercerita lancar. Coba kalau komen di sosmed lancar banget kan? Apalagi nyinyir orang tuh enak banget. Nah, merasa nggak sih Kak Ita kita nyinyirin dari tadi itu sebelum kita live? Iya, lancar banget loh. Iya, agak linu-linu gitu badan kan berasa nih. Nah, seperti itu. Nah, ketika kemarin terjadi social distancing, stay at home, tiba-tiba hidup kita kan berubah. Nah, yang saya lihat aja nih ya, saya juga tidak semuanya saya lakukan ide-ide itu langsung saya buat, tapi saya ingin share sama teman-teman. Pertama kali ada peraturan jaga jarak, diam di rumah, itu salah satu radio di Jakarta langsung membuat kompetisi. Yuk upload video kamu di rumah ngapain aja. Itu luar biasa. Padahal itu baru tanggal 15 Maret. Baru mulai banget kan, baru diribut-ributin nih, mau lockdown atau enggak, mau apa, gitu. Nah, lalu cara-cara, nggak usah kita deh, orang-orang yang di atas, pejabat-pejabat, cara-caranya juga kan sangat variatif. Untuk membuat orang diem di rumah. Lalu berkembang lagi. Ini tadi salah satu ada teman saya, pemusik, dia tiba-tiba punya ide dalam situasi ini membuat satu musik, di mana musik itu boleh dipakai oleh orang lain untuk videonya secara gratis. Secara gratis, tapi dia harus jadi member. Dengan jumlah tertentu, uangnya tidak banyak, berapa puluh ribu saja. Tapi ketika beberapa puluh ribu itu, membernya banyak, kan jadi besar. Keuntungan buat member, kapan saja dia mau pakai musik itu, buat karyanya, itu free. Itu kan keren sekali dari apa yang kita punya, gitu loh. Nah, kalau tadi nggak ada situasi seperti ini, mungkin dia membuat musik, dibuat aja, lalu ditawarkan kepada orang dengan satu harga. Belum tentu juga laku, belum tentu juga banyak. Tapi dengan cara yang berapa puluh ribu rupiah saja, mungkin 40.000 atau 30.000, orang udah bisa pakai musiknya. Saya aja pernah beli musik untuk video yang klien itu sekitar $20 atau berapa. Nah, ini cuma berapa puluh ribu rupiah. Bukan soal uangnya, tapi idenya. Dari yang dia punya, dia nggak usah tiba-tiba bikin bikin warung online buat terima pesanan, enggak, karena itu bukan bidang dia. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita tahu saat ini yang paling bisa hidup adalah bisnis makanan. Tapi kalau nggak bisa masak, nggak usah maksa juga dong. Nah, iya kan? Kalau semuanya jual makanan, siapa yang beli? Kita masak aja semuanya buat kita sendiri, begitu. Dimakan sendiri. Nah,
ada variasi dari karya itu sendiri di dalam situasi seperti ini gitu loh. Jadi kita mulai dari apa? Dari apa yang kita punya. Tony, Pak Min misalnya, dan teman-teman yang lain di sana punya keahlian public speaking. Nah, kita kembali ke slide yang ini ya. Mungkin supaya dia nggak ngantuk, nggak tidur, nggak semakin malas, mulai kita memberikan video-video, men-share video-video tentang public speaking. Kalau saya ikutin langkahnya Bro Doni, menurut beliau itu uangnya datang belakangan, datang sendiri. Yang penting karyanya dulu keluar. Itu yang saya dari dulu ikutin dari Bro Doni. Kalau kita di depan udah hitung pemasukannya dulu, terus ribut pembagiannya nih. Tony ntar dapat berapa, ini berapa karyanya, nggak ada. Tapi udah berantem gitu. Nah, tapi ketika kita bilang, yuk kita buka kelas, ini for free loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, setelah ini free, orang tahu, oh Tony mampu loh jadi moderator. Besoknya orang lain, bukan kita yang panggil Tony, orang lain yang panggil Tony, oh Tony jadi moderator, Tony pasang harga. Gitu. Jadi kalau selalu kita di depan udah berhitung duluan, karyanya terlambat. Kaita, saya tertarik nih tadi yang bahas soal lomba radio. Nah, kalau misalnya kan kita, kayak tadi Kaita kasih contoh radio, bikin video di rumah kan? Ya. Menurut Kaita kalau kayak banyak yang institusi atau tempat-tempat yang adain ide yang sama, itu boleh atau sebenarnya boleh atau enggak sih Kak sebenarnya? Ide-idenya kayak sama gitu, lombanya sama, workshopnya sama, mirip-mirip semuanya. Nah, sekarang kan gini ya, kalau menurut saya sih ide yang disebut original banget itu kan susah ya. Kita kan boleh modifikasi. Ide lomba berapa banyak di dunia ini? Sama. Tapi kemasannya yang harus kita buat kreatif. Kalau dia sudah buat lomba video nih ya, yuk kita buat lomba video di rumah ngapain aja gitu. Oke, Tony mau buat juga, tapi kan nggak mau dibilang plagiat. Oke, upload video kamu saat di dapur saja. Jadi ada sesuatu yang lain. Tapi tolong jangan pernah minta upload video kamu di ruang di kamar mandi ya, Ton. Gitu. Mungkin dia mau kasih tips ini bagaimana pakai sampo yang baik gitu kan. Iya, nah tapi nggak apa-apa kalau pakai sampo yang baik, tapi pastikan kameranya cuma seleher ya, nah, gitu. Nah, jadi pertanyaannya Tony itu akan menjadi pertanyaan banyak orang. Ketika seseorang udah bikin sesuatu, ya kita terlambat dong. Nggak ada kata terlambat, kemasannya harus beda. Nah, tadi orang udah bilang, upload video kamu di rumah aja tentang apa? Upload video kamu dengan hewan-hewan peliharaan kamu. Selama di rumah. Mungkin selama ini kan dikasih makan pagi, kerja, balik lagi, baru besok pagi lagi ketemu. Tapi kan sekarang beda. Tadi aja teman saya biasanya muncul sini ditanya, mana tuh belum datang? Iya, lagi beli Pampers buat anjingnya. Gitu. Nah, itu kan cerita. Saya mau beli Pampers buat ibu saya yang 80 tahun aja mikir gitu loh. Nah, itu buat Dogi gitu. Nah, tapi that's life. Kita nggak bisa bilang, aduh lebay banget sih. Nggak ngerti ini situasi lagi begini. Tapi saya malah baru tahu loh, ada Pampers khusus buat dog gitu ya. Ini tuh, baru today lah, baru tahu. Dan saya kagum banget. Hah, ada gitu? Gitu. Oh, nah, bahagia banget itu anjing ya. Benar, bahagia banget. Dan digendong, disayang, gitu. Nah, ini kayaknya mau pakai Pampers nih. Itu kan juga tontonan yang menarik. Dan Tony tidak dianggap meniru ide yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau mau bikin ide tulisan, banyak sekali nih orang-orang
posting, saya lihat hari ini di Instagram aja yang udah terlihat ada 12 yang memposting hubungan mereka dengan pasangannya membaik karena berjam-jam nonton film bareng. Saya nggak tahu ya hubungan yang memburuk karena kelamaan bersama, gitu. Nah, itu aja bisa jadi ide, gitu loh. Nah, idenya apa? Tiba-tiba begini, selama ini mereka berdua sama-sama sibuk. Di rumah, karena tiap hari di rumah tuh banyak hal-hal yang seperti dia tidak kenalin, kok kamu sekarang gini, kok kamu gitu. Padahal selama ini juga begitu, tapi karena nggak sempat mengamati, dia bilang ini kebiasaan baru. Kamu nggak pernah tuh siram tanaman? Ya enggak lah, orang dia langsung pergi. Nggak lihat dia siram tanaman selama ini. Iya. Gitu. Nah, itu bisa jadi sebuah ide. Misalnya, kirimkan video pendek kamu, apa yang berubah dari pasangan kamu selama 2 bulan di rumah. Yang pasti berat badan. Jarang mandi. Nah, kalau jarang mandi, bisa jadi ya, karena kita merasa nggak keluar. Padahal kan pesannya jaga kebersihan gitu. Nah, iya. Terus, ketika wanita tidak butuh lipstik lagi, mau dipakai juga jadi noda di masker, gitu. Tapi sekarang pakai lipstik nggak, Kak Ita? Pakai dong tadi. Oh, pakai. Demi ya. Oh, demi. Iya, gitu. Jadi dari masker aja itu luar biasa ininya, inovasinya. Mulai batik, mulai tenun ikat yang dulu kita kekurangan masker, sekarang harga masker 2.500 juga udah dapat yang bagus banget. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kesigapan kita mengambil ide dari situasi, bukan soal nanti kita mengikut enggak. Sekarang orang bikin masker, siapa bisa bilang dia follower? Masker kan tetap bentuknya, tapi mereka bikin sesuai dengan baju dan maskernya. Jadi fashion. Nah, kalau misalnya Tony hanya kumpulin masker bekas, dibikin masker lagi, dicuci, itu nggak kreatif, itu menyakiti dan mencelakakan orang lain. Tapi apakah kita berpikir masker yang dari bahan-bahan batik yang untuk fashion itu, apakah cukup melindungi? Itu dari nomor sekian kan? Tapi idenya dari situasi ini, bahwa sekarang masker itu bukan lagi sesuatu yang buruk kita pakai. Kan kadang kita males pakai masker kan, nggak kelihatan maskaranya, nggak kelihatan blush on-nya gitu. Tapi jadi fashion. Nah, salah satu teman saya malah setiap hari kerjanya jahit, dicocokin sama bandonya. Ketika masker saja sudah tidak terjual lagi karena banyak, disatuin nih, masker ini sama bando ke atas. Gitu. Dan banyak yang pesen, diposting, ini terima kasih nih. Udah bandonya banyak, begitu lagi, ditambah lagi sekarang masker dan langsung nyatu sama tutup kepalanya. Oh, lama-lama masker nyatu sama daster juga, lucu kali ya. Belum ada kan? Enggak, dasternya bolong di belakang. Rupanya diambil buat masker. Oh iya. Nah, masalahnya ada yang mau pakai nggak ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan stuck dengan, aduh, ini udah banyak, itu udah banyak. Kalau saya selalu bilang, ide awal yang udah ada itu menginspirasi. Gitu. Cuman jangan plek niru gitu. Terus misalnya ada orang bikin video buat video kamu selama di rumah dengan hadiah 1 juta. Terus Tony bilang, bikin video kamu selama di rumah, hadiahnya 2 juta, digedein hadiahnya doang biar orang ke tempat dia. Tapi idenya diambil bulat-bulat, itu nggak asik gitu loh. Tapi itu tadi ketika orang bikin di rumah ngapain, dengan hewan peliharaannya ngapain, dengan anaknya seperti apa, hubungan anak dengan orang tua seperti apa, hubungan dengan pasangan seperti apa, atau yang paling sering dilupakan orang adalah, terutama orang-orang metropolis, adalah halaman rumahnya. Sekarang kita punya waktu banyak sekali untuk nanam kembang.
kaktus aja di zaman gini bisa sampai berbunga nih kita rawat. Kaktus padahal nggak pernah berbunga kan? Tuh. Saya malah baru tahu kaktus nggak berbunga. Nggak ada, cuma berduri. Oh iya. Iya. Seperti lagu dong ya. Mawar berduri. Oh bukan itu. Ini kaktus berduri, bro. Nah, jadi sekarang kita pasti nanya lagi nih, sumber ide dari mana? Kalau simpelnya sih, sumber ide itu ada di mana-mana. Idea is everywhere, katanya. Kata Bro Doni itu. Kalau saya kan bahasa Indonesia terus. Nah, jadi kalau saya bilang, karena idea is everywhere itu, sumber ide itu ada di satu kalimat ini, ear and eye. Ya, telinga dan mata. Dibalik juga nggak apa-apa, mata dan telinga. Saya pakai ear and eye karena itu judul buku yang nanti mau dibagi-bagi. Nah, Buku yang mau dibagi ada tanda tangannya nggak? boleh ditanda tangan sama foto bareng. Keren. Ya, jadi ear and eye ini pakai banyak orang mendengar tapi tidak menyimak. Banyak orang menatap tapi tidak melihat. Gitu ya. Nah, ear and eye kalau mendengar dan menyimak itu kita akan menjadi, kalau di istilah komunikasinya, be a good listener and be a good observer, gitu. Dari situlah ide banyak banget. Ketika kita mengamati, ketika kita mendengar dan menyimak, itu ide itu surplus. Kita malah bingung mengelolanya. Bahkan sampai tidur pun ide itu muter-muter-muter di kepala. Ada orang bilang, aduh saya nggak bisa, saya nggak punya ide. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengamati, dia tidak pernah menyimak. Kalau kita mengamati dan menyimak, itu begini, hari ini kita melihat apa dan kita mengamati. Enggak langsung pulang ke rumah ada ide, enggak. Itu akan tertanam, one day kita mau ngapa-ngapain, ini banknya di sini apa yang kita simak tadi udah banyak. Dan apa yang kita lihat. Saya modalnya cuma ini buat berkarya, baik di dalam situasi sekarang ataupun di dulu, ear and eye. Ini udah gratis nih dikasih buat kita. Kita punya mata, kita punya telinga, dari situ aja. Mata saya pakai buat melihatin semua apa yang terjadi saat ini, berita-berita, dari situ saya mulai mengolah lagi. Nah, kalau telinga, apa yang diucapkan orang, apa yang disampaikan, saya mencoba mengolah lagi, gitu. Itu nggak akan pernah habis ide-ide kita ketika kita menjadi be a good observer and be a good listener. Seperti Termasuk itu. kepoin SMS orang gitu pakai mata boleh nggak ya? SMS orang pakai mata. Asal tahu Kepoin password. WA orang. Gini, ketika itu pribadi, ada satu titik kita malah menyesal, membukanya bukan takut dosa. Ternyata orang itu punya masalah banyak banget. Astaga, saya udah jadi mikirin masalah dia gitu loh. Iya. Jadi seperti itu. Dulu ide-ide itu saya nggak tahu ya, kalau saya sebut nanti majalahnya ketahuan banget angkatannya. Ada beberapa majalah kan dulu suka itu ya, suka. Tenang aja, ada temennya di sini, ada Pak Min kok. Oh iya ya, seangkatan ya Pak. Bacaannya sama lah. Majalah Femina ya Pak, istrinya baca. Oh jelas saya nggak tahu itu. Mungkin mama saya tahu. Nah, jadi Bro Doni hobi baca majalah itu majalah bobo sama gadis. Oh, gadis pun ketuaan buat dia. Jadi majalah-majalah wanita zaman dulu itu ada Kartini gitu ya. itu ada rubrik konsultasi. Oh mama, oh papa di Kartini. Nah, itu tahu mama papa. Pantau ketawa loh. Sama bacaannya. Nah, jadi dari situ pun dari curahan hati pembaca itu bisa diolah lagi oleh kita untuk jadi cerita macam-macam seperti itu. Nah, lalu lagu
Kalau kita dengar lagu, lagunya sendu, malah ikut-ikut melankoli kita. Jangan. Dengerin kalimat-kalimatnya, itu bisa jadi bahan cerita. Itu bisa Sendu jadi bukannya bagus, Kak Ita. Sendu kan artinya senang duit. senang duduk kalau saya Senang sekarang. duduk, ya. Nah, seperti itu. Jadi, yang paling enak adalah kita membuat sebuah karya, idenya itu datang dari kehidupan sehari-hari. Itu sangat mudah dipertanggungjawabkan dan sangat mudah dikembangkan. Gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi dengan situasi di zaman sekarang. Kalau saya boleh share, nanti kalau teman-teman mau diambil pun ide ini, nggak apa-apa, silahkan saja. Banyak orang bilang dia tidak mau membagi idenya karena takut diambil idenya. Istilahnya dicuri idenya. Buat saya kalau ada orang curi ide saya berterima kasih. Saya udah nggak nangis. Karena saya pikir, wow keren juga ya ide saya sampai dicuri. Kadang-kadang saya taruh-taruh aja di meja tuh biar ada yang nyuri. Iya. Curi dong idenya gitu ya. Iya, kalau nggak ada yang nyuri kan, wah berarti ide kita nggak ada gunanya gitu. Tapi begitu. Tapi banyak orang yang merasa sedih, marah, dan percaya sama saya, ketika ide kita dicuri dan dikembangkan oleh orang yang mencuri, itu nggak akan pernah sebagus kalau kita yang buat, karena rohnya ada di kita. Setuju. Ya. Nah, Tapi jadi tentu kita harus tahu etikanya dong, Kak Ita. Ketika itu ide orang kita ambil, ya paling tidak kan kita menyantumkan sumbernya. Atau paling tidak, kalau ide itu memang bisa kita eksekusi, kita excuse lah sama yang punya ide awal gitu kan. kalau Harusnya. pencuri kan nggak punya etika, Bro. Oh iya. Ini pencuri yang beriman lah. Nah, kalau itu berarti kalau yang tadi Bro Doni sampaikan itu mungkin terinspirasi. Ya. Ya, jadi inspired by Ita Sembiring gitu ya. Ya, atau ya sampaikan saja misalnya ide ini saya kembangkan dari hasil obrolan dengan Pak Min karena keren banget waktu kita diskusi itu mungkin di depan bisa buat ucapan terima kasih atau apa, tercantumlah dalam kredit title seperti itu. Iya. Nah, paling enak itu kan sharing kalau ada bentuk nyatanya ya, daripada kita ngomong tuh teorinya begini. Nah, tanpa bermaksud promosi, itu silahkan nanti kalau punya waktu nonton di channel YouTube Producer Activity film Nyanyian Anak. Itu asli kehidupan sehari-hari. Bagaimana ibu yang menunggu anaknya sambil isi waktu, ibu-ibu yang mapan lah ya, artinya ibu-ibu metropolis menunggu anak-anaknya sekolah sambil nongkrong-nongkrong di kafe. Ada yang lupa jemput, ada yang punya masalah ini, dan bagaimana ibu-ibu memaksa anaknya ikut les sebanyak-banyaknya supaya berprestasi. Karena apa? Dia pikir kalau anaknya berprestasi, yang bangga anaknya. Bukan, itu kan cuma impian ibunya. Kalau lagi ngobrol. Impian orang tua yang diturunkan ke anak ya. Nah, semua orang bilang, ini impian mama, impian papa. Nah, impian anaknya siapa yang pikirin? Gitu. Itu dapat idenya dari mana? Dari kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena saya kalau duduk di kafe, nggak cuma menengguk kopi, tapi mengamati ibu-ibu yang ada di sana. Mengamati perilaku pengunjung yang lain, gitu. Tapi jangan juga mengganggu privasi orang. Gitu. Ya, itu tadi Kak Ita sudah sampaikan itu buat teman-teman yang baru bergabung. Nanti biar saya ulang lagi. Jadi kemarin sudah saya share juga itu linknya. Ya, tinggal buka di YouTube yang tadi Kak Ita sampaikan. Silahkan disaksikan film itu, di komen boleh ya kan. Siapa tahu bisa malah menginspirasi untuk melahirkan karya film sendiri. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di grup WA, nanti biar saya ulang ya. Nanti malam ininya linknya ya. Karena mungkin banyak yang udah kelewatan ke atas informasinya. Oke, silakan Kak Ita dilanjut. Ya, nah jadi menggali ide dari situasi kuncinya adalah berpikir sederhana, gitu. Dan jangan pernah meremehkan ide, apalagi kita sendiri yang meremehkan ide kita, gitu ya. Ya, kok gini sih, ada yang suka enggak ya? Enggak, bikin aja dulu. Suka enggaknya itu bukan urusan pembuat.
Kalau kita nggak lempar keluar, itu nggak akan pernah kita tahu hasilnya. Kalau orang-orang suka, itu namanya rezeki. Kalau orang nggak suka, kita cari tahu lagi. Nggak sukanya karena apa? Kita perbaiki. Gitu. Nah, jadi banyak orang yang stuck di ide karena dia tidak mempergunakan pengamatan tadi dengan baik dan pendengaran dengan baik. Dan ketika sudah mempergunakan pun, tapi nggak punya percaya diri. Balik lagi nanti adalah percaya diri, bahwa kita tahu sekecil apapun karya kita, sesederhana apapun karya kita, itu adalah masterpiece. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita aja nggak menghargai karya kita, apalagi orang lain. Betul, Gitu. betul. Nah, menggali ide dari situasi. Saya mau sharing sedikit. Kemarin di masa wabah seperti ini, kita mau ke rumah sakit kan takut ya. Serem banget lah suasananya. Kalau bisa jangan menginjak lantai rumah sakit. Tapi saya terpaksa harus ke rumah sakit. Karena kena DB. Dan selama saya di Opnam, saya belajar banyak sekali dan di kepala saya itu muter banyak sekali ide-ide yang akan saya tulis ketika saya diberi kesehatan kembali. Antara lain adalah bagaimana saya berpikir positif dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Artinya begini, ketika kita memasuki ruang gawat darurat, itu kan harusnya kita diberi tempat tidur yang nyaman. Tapi karena penuh sekali, saya duduk. Saya hanya duduk, tapi biasanya kalau gitu udah ngamuk-ngamuk kan dalam keadaan normal. Gimana sih orang udah sakit, nggak ada tempat tidur, duduk gitu ya. Dikasih tempat tidur di mana? Di kantin? Enggak, duduk di IGD. Duduk aja. Duduk Nggak dapat ini, nggak dapat tempat tidur. Enggak, karena penuhnya. Tapi saya udah nggak punya energi melihat tim medis yang begitu lelah, keringet dengan segala APD. Saya nggak punya energi lagi buat komplain. Padahal itu udah sakit banget. Tapi saya tahu bersyukur bahwa, oh iya bagus juga ya saya duduk. Kalau tidur itu tadi kan nggak tahu nih pasien-pasiennya apa, segala macam gitu. Malah buat saya lebih aman saya duduk. Jadi disuntik, diinfus tuh duduk. Nah, itu jadi ide buat saya, bagaimana kita bisa menyikapi sebuah situasi. Nah, kalau buat yang senior-senior, kalau anak-anak milenial tuh akan agak berat lah tema-tema begitu. Kalau yang senior-senior mungkin itu bisa masuk ke sedikit tulisan-tulisan menyentuh yang berbau religi lah gitu. Karena pemahamannya lebih dalam seperti itu. Nah, jadi maksudnya kenapa senior itu lebih religi? Karena mungkin masanya sudah dekat begitu ya. Yang gitu, jelas dong. Iya, kan Bro, kan udah tahu, kan selalu jadi perpanjangan lidah rakyat. Ntar yang kena getahnya gue lagi. Ya, itu. Nah, itu kreatif menyelamatkan diri. Sorry, ini menarik tadi kata Kak Ita. Termasuk apa yang dilakukan teman-teman di Sri Mulat itu kan bentuk kreativitas ya. Nyambung-nyambungnya itu loh. Padahal mereka nggak punya skrip loh. Mereka cuma dikasih kata kunci gitu kan. Betul. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan, itu kan diberi kata kunci, itu kan intinya dia punya daya, dia punya spontanitas yang luar biasa. Ya, spontanitas. Ya. Nah, spontanitas itu bukan turunan, bukan dapat dari turunan, bukan darah. Kalau bapak saya spontan, belum tentu saya juga spontan. Oh. Nah, tetapi... Jadi dari mana spontanitasnya Ita sendiri itu didapat? Dari pohon mangga kah? Bisa atau dari lapo? Bulan puasa ngomong lapo. Tenang, ini kan menjelang buka puasa. Betul, ini ngabuburit ya. Ngabuburit. Jadi bisa dilatih. Bisa dilatih. Caranya, tanya dong Bro, caranya. Caranya gimana? Nah, jadi bisa dilatih, caranya adalah dengan banyak referensi, balik lagi. Pokoknya saya resepnya sederhana, ear and eye. Jadi itu bisa dilatih.
Sangat bisa dilatih spontanitas itu. Dengan apa? Ketika kita selalu mengamati, ketika kita be a good observer, be a good listener, itu otomatis loh. Terlatih spontanitas kita dan tentunya dengan referensi. Referensi itu dapat dari mana? Tuh, Pak Min tuh dari tadi tuh ya akrab banget sama handphonenya. Nah, kita semua juga sama. Kita tuh nggak berapa hari, sejam, saya cuma kasih aturan sama anak-anak lepas dari yang wajib lepas dari gadget 2 jam sehari. Itu pun pakai berantem untuk melepaskan. Sisanya saya bilang tolong atur diri sendiri buat kesehatan mata. Tapi sebanyak jam yang kita pakai itu, kalau kita pakai untuk melihat secara bijak, jangan pikir saya juga baca yang baik-baik aja ya, komen-komen nyinyir yang jahat-jahat itu juga saya senang banget bacanya, tapi tidak terpancing memperkeruh suasana. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya malah seneng, oh ya lucu nih gitu, oh ya ini nih. Dan bahkan kadang-kadang kata-kata bijak, kalau Bro Doni itu kan rajin buat Doni the Kaiser quotes ya. Ada, di Twitter biasanya sih. Ya, kan ada hashtagnya kan, Doni the Kaiser. Iya. Itu kadang-kadang saya juga suka bikin quotes supaya nggak terkesan ngikut-ngikutin Bro Doni. Saya buat tulisannya, hashtagnya kata Ita Sembiring loh ya, gitu. Iya. Cara saya membuat hashtag itu pun ketika orang bilang quotes apaan tuh, kutipan apaan tuh, loh saya udah bilang kata Ita Sembiring loh ya. Iya. Ya kalau nggak senang ya nggak usah. Ibaratnya kan. Nggak usah marah ya. Ya, tapi kalau quote of the day, orang nggak suka apaan tuh. Nah kalau saya nggak bisa dimarahin. Kan udah bilang di depan kata Ita Sembiring lo ya, pakai lo ya gitu. Kadang-kadang saya cuma buat ngom yang pagi, ngom yang sore gitu. Itu sesuatu kreativitas untuk menyelamatkan kita dari nyinyiran. Jujur aja kadang-kadang quotes-quotes itu pun teramu dari komen-komen negatif orang. Nah, jadi hal yang negatif pun ketika kita kreatif menggali dari situasi itu bisa positif, tinggal mau dibawa kemana. Simple banget. Nah, intinya simple. Kak Ita, sebelum dilanjut, kita mau ngucapin selamat buka puasa buat teman-teman yang ada di Indonesia Tengah ya. Dan sebelumnya juga di Indonesia Timur juga sudah ya kan. Ada beberapa pertanyaan tapi nanti biar Tony yang akan membacakannya karena ada beberapa yang bertanya tapi sedang buka puasa dulu, nanti minta dijawab setelah dia gabung lagi. Nah, Kak Ita, tolong diselesaikan slide-nya dulu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ini. Udah selesai sepertinya. Oh, sudah selesai. Thank you. Simple. Nah, itu maksud aku. Ada foto siapa itu terakhir itu? Foto. Nah, ini foto ini juga sebuah kreativitas, ya. Pada suatu hari saya baca di Instagram. Oh, punya Instagram juga toh? Kan dibikinkan, Bro. Biar tetap milenial ya. Nah, jadi tiba-tiba ada salah satu siswa di sekolah anak saya itu bikin sketsa, lalu dia bilang mau wajahnya dibikin seperti ini hanya Rp5.000. Nah, ada 5.000, lalu saya pesen wajah saya dibuatkan seperti itu. Jadi kita kirim foto. Nah, tiba-tiba ini pesannya pasti minta dimudain gitu kan? Nah, waktu itu jujur aja, saya bahkan nggak bilang apa-apa, datang kok jadi mudah. Saya pesen lagi. Kali ini bayarnya 10.000. Nah, ketika itu saya pikir sebuah strategi yang bagus dari yang gambar. Iya. Ketika saya merasa saya kok cantik dibikin kartun, gitu. Nah, lalu saya pesen lagi. Terus saya ada temen yang ulang tahun. Apa ya ide yang kado yang menarik tapi nggak mahal gitu, dan dia pasti senang. Saya mintakan bikin lagi karena banyak yang mesen, padahal tuh yang mesen saya sendiri satu, tapi buat beberapa orang karena buat saya murah, tiba-tiba naik harganya naik gitu. Tapi buat saya ini sebuah ide dari situasi. Nah, dari 5.000 jadi 20.000.
Walaupun ketika itu 20.000 saya nggak mesen lagi sampai hari ini. Gitu. Karena Mahalan. ya, Karena sudah pesan banyak. sudah pesen banyak. Paling tidak apa yang saya lakukan sudah menginspirasi orang itu. Gitu. Jadi supaya hidup ini adil, ketika kita juga menggali ide dari situasi, kita juga mencoba memberikan sumur ide itu ke orang lain juga. Seperti itu. Nah, jadi buat saya ketika ada gambar-gambar yang menarik, ini bisa jadi sesuatu tampilan yang lain dan bisa memberi ide. Akhirnya saya dari sini bilang, bisa nggak ya kamu bikinkan lagi dan saya mau bikin ceritanya. Jadi kita kumpulin foto-foto banyak orang, kita bikinkan slideshow, dan itu orang yang mau minta berbayar. Jadi saya, itu gimana? Iya, itu lucu tuh. Malah bisa jadi ide, misalnya kita ada, kok saya kebayang ya, lagi bikin kutipan-kutipan, saya kumpulin, nanti kan perlu ada sketsanya gitu kan. Betul. Jadi dilengkapi dengan gambar, jadi bagus ya. Iya, nah terus baru-baru ini lagi, ini semuanya mungkin terjadi karena situasinya seperti ini. Kita punya waktu yang surplus banget untuk berpikir. Ya, bukan situasi Kak Ita. Kalau situasi itu di sana, kalau di sini siniasi. Jadi siniasinya, ini Sri Mulat kalau gini, gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, jadi ada satu teman, nggak tahu Bro Doni cukup sempat mengamati nggak ya, karena kan diam-diam Bro Doni kan suka stalking juga kan di Instagram saya. Tony ngomongin diri sendiri. Iya. Tony, tapi stalking itu juga membawa berkah, asal jangan dinyinyirin. Gitu ya. Jadi orang dia cerita sama saya, 2 bulan ini saya stalking sosial media kamu. Lalu ada apa? Kata saya. Saya suka caption-captionnya. Oh ya, boleh nggak captionnya itu? Karena kan kalau saya bikin caption, fotonya nggak saya pikirin. Nah, ternyata dia fotografer handal di masa lalu. Kenal lah orang beda angkatan. Lalu dia ganti tulisan-tulisan caption saya bilang, boleh nggak itu kayak jadi kayak kayak kata-kata indahnya. Ya saya agak tersanjung juga sih dideretkan dengan Khalil Gibran oleh dia, gitu ya. Dan saya punya dua filsuf yang saya senang. Dia bilang dia sebut 2 nama, sekarang yang ketiga kamu, gitu. Wah, melayang-layang. Tapi 2 nama yang lain itu masih hidup nggak? Justru waktu dia bilang gitu saya juga takut. Itu apa-apa, yang penting kalibernya gitu kan. Iya, pas terbaring di rumah sakit pula. Kenapa nih orang pengen mengabadikan semua tulisan gitu. Nah, lalu dia bilang, boleh nggak saya yang bikinkan fotonya, gambarnya. Ilustrasinya. Lalu dia bikin dan dia posting 2 kali. Lalu saya bilang, boleh nggak kita bikin Instagram khusus untuk itu? Karena one day nanti ada orang yang mencari, orang-orang yang membuat pabrik kata-kata. Terus silahkan. Tapi dia langsung bikin di bawah itu copyright-nya kita berdua. Bayangkan kerjaan iseng itu udah dipikirkan masa depannya. Iya, keren ya. Nah, habis itu saya share di grup sekolah. Ketika kan banyak orang pagi-pagi tuh ngirim-ngirim yang bagus-bagus dong supaya kita semangat di awal-awal lockdown waktu itu, PSBB. Nah, lalu saya kirim, mereka bilang, ini bagus banget, dibukukan aja. Oke, saya bukukan, tapi ketika jadi buku kamu harus beli. Saya bilang begitu. Atau kamu yang biayain membukukannya, silahkan mau dibagi-bagi buat siapa. Kita nggak pernah tahu. Ternyata ada orang yang mau melakukan itu. Bagian saya cuman bikin tulisan. Bikin tulisan itu kan ibaratnya nggak ada biaya ya. Nggak ada biaya. Orang kita duduk-duduk aja bisa nulis apa aja. Seperti itu. Tapi apakah kita mau saat duduk-duduk itu menulis? Kan itu dulu. Iya, soalnya kalau duduk itu, kadang baru 5 menit duduk, mata sudah 5 watt.
Karena sebelumnya udah terlalu lelah gitu. Sudah terlalu kenyang. Oke, Nah, Kak Ita, ya. sebelum dilanjut, mungkin Tony mau share dulu, ada beberapa teman yang sudah melemparkan pertanyaan ya. Tapi jangan ditanyakan yang lagi buka puasa di Indonesia Tengah itu ya. Silakan yang di Indonesia Barat dulu. Yap, Oke. Terima kasih Kak Ita, Pak Doni atas penyampaiannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya dari chat dari teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Denny, saya skip dulu ya karena Pak Denny sedang berbuka puasa. Oke. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga dari Win dan Sharon, mungkin saya gabungkan ya karena memiliki kemiripan, yaitu ini Kak. Kemiripan Bagaimana pertanyaan atau kemiripan wajah? Kemiripan pertanyaan. Oh, Atau kemiripan nasib. Aduh, nasib sudah jadi bubur. nasi itu Pak Doni. Oh, nasi ya. Terus? Oke. Ini pertanyaan dari Sharon, Kak, kalau kadang itu saya suka banget terinspirasi sama sesuatu. Terus saya ingin sekali inspirasi itu menjadi sebuah karya tulisan. Tapi pas pengen tulis jadi bingung, itu gimana ya? Nah, nyambung lagi sama pertanyaan dari Win. Bagaimana ya Kak mengawali menulis? Jadi dari ide, awal tulisannya dituang ini seperti apa Kak Ita? Oke. Itu masalah semua orang yang mau menulis. Ya, ada ide, ketika baru mulai menulis, stuck dan berhenti. Kalau yang saya amati dari banyak kelas-kelas saya, itu terjadi kenapa? Karena pada waktu waktu kalian sekolah, soalnya kalau kita kan kita SD-nya beda gitu ya. Lagian bukan kalian juga kali Kak, bilangnya klan. Ketika di zaman sekolah dulu, kan kita itu kalau pelajaran bahasa, itu kan dikasih kerangka. Benar nggak? Kerangka mengarang, pikiran utama, pikiran penjelas, pikiran tambahan. Nah, kerangka itu kadang-kadang memenjarakan pikiran kita. Kalau membatasi ya. Membatasi. Kalau kita mau menulis, kita harus bebas. Nah, salah satu tips kreatif tadi pun adalah membuat pikiran kita rileks. Nggak boleh ada beban, supaya kita bisa punya banyak ide. Nah, lalu ketika kita menulis dengan kerangka, itu akan membatasi berpikir kita. Buat saya, orang yang kerja kreatif itu harus liar imajinasinya. Tolong dicatat, imajinasinya liar, jangan fantasinya ya. Yang liar gitu. Waktu ngomong gitu tadi, lihat ke siapa? Bukan lihat ke saya, kan lihat ke Tony. Oh, ke Pak Min. Lihat ya, ke Pak Min. Pak Min berfantasi tentang unta. Enggak, Pak Min serius banget gitu pas saya bilang liar gitu. Terus matanya langsung fokus. Serius menyimak lah itu. Iya. Nah, jadi saya buat tipe dua karakter cara berpikir ya. Ada orang yang dia sangat nyaman dengan kerangka karena jadi mau ketawa kalau nyebut kata ini flow of mind, alur pikirannya, karena alur pikirannya memang teratur. Tapi ada orang yang begitu dikasih kerangka dia stuck. Nah, menjawab pertanyaan yang dua di kita lebih senang atau tidak. Nah, kalau ada kerangka membuat kita nyaman, pakai kerangka. Kalau tidak, tidak. Nah, memulai tulisan itu susah, kata banyak orang. Tapi kalau membuat endingnya lebih mudah, ekstrimnya, buat endingnya lebih dulu. Jadi, bisa ya? Bisa, dari belakang begitu? Iya. Nanti kita berpikir, ini endingnya kayak begini. Depannya gimana ya? Atau konfliknya dulu deh dipikirin. Nah, saya karena senengnya ngajak ribut, saya lebih seneng nulis konflik. Apa-apa tuh ngajak ribut, sama tukang parkir ngajak ribut, dikasih harga mahal ngajak ribut gitu. Nah, jadi saya selalu nyaman menyelesaikan konflik dulu di tengah-tengah. Nah, kita kan bisa buat begini ya, opening, konflik, ending. Gitu. Jadi jangan terikat pada satu metode.
Mungkin apa yang saya ajarkan ini, apa yang saya sharingkan ini berbeda dengan apa yang dipelajari di luar sana. Makanya saya bilang, kenali diri sendiri. Kalau senengnya punya kerangka, silahkan. Ada orang yang bikin sinopsis loh. Bikin sinopsis dulu. Saya kalau disuruh bikin sinopsis bisa ketiduran. Nah, tetapi ternyata dalam satu periode waktu bikin skrip film, saya lebih nyaman pakai sinopsis. Karena saat saya kehabisan ide di tengah, saya balik ke sinopsis. Gitu. Jadi, udah punya ide, sampai rumah nggak tahu. Jangan malu untuk membaca buku-buku orang lain. Itu akan menjadi ide untuk pembuka. Nah, bukanya gimana ya? Paling gampang itu buka suasana iklim. Langit kayak apa? Nah, salah satu novel saya, suatu ketika di Lok Somawe, itu saya buka dengan langit serambi Mekah menghitam. Tumben ingat judulnya, saking banyaknya novel, biasanya lupa loh. Sempat berhenti gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, saya buka dengan cuaca. Tapi di When a Man Lost a Woman, lost ya, bukan love. When a Man Lost a Woman. Kehilangan. Nah, di situ saya buka dengan dialog. Bebas. Jadi, kalau dulu kan kita selalu buka buku dengan cara once upon a time. Iya. Mungkin hari gini, kalau kita mulai dengan Pak Ari bisa film, udah nggak ada yang pakai itu, tapi kita muncul dengan itu. Yang penting kita percaya diri. Nah, dialog boleh. Percakapan tentang gini, ada yang juga suka pakai prolog, silahkan aja. Begitu. Nah, jadi ini yang disampaikan Kak Ita tadi ini kan dalam konteks tulisan, tapi bisa juga dalam konteks kita visualisasikan dalam film kan? Sama aja yang manapun gitu. Untuk memulai sebuah karya, buat saya intinya jangan pernah kita dibatasi oleh hal-hal yang sebetulnya bisa kita kuasai. Tapi pernah nggak Kak Ita mengalami masalah ketika novelnya difilmkan gitu, atau karya tulisnya difilmkan gitu? Ada Nada Untuk Asa kan difilmkan. Iya, maksudnya itu ada kendala nggak? Ini kan dari karya tulis kemudian ke karya audiovisual gitu. Waktu itu kebetulan kan pisah ya yang mengerjakan. Nah, dan ada kebijakan begini, jangan selalu marah misalnya nih ya Tony punya buku, difilmkan beda. Memang harus ada bedanya. Kalau enggak, ngapain kamu bikin film lagi? Baca aja bukunya. Atau sebaliknya, nggak usah baca bukunya, nonton filmnya. Sebagai contoh. Atau orang membaca bukunya, kemudian pengen mendapatkan sesuatu yang dia mengkonfirmasi lewat film gitu loh. Dia akan kecewa. Oh. Karena bahasa gambar dengan bahasa tulisan itu sangat beda gitu. Nah, dan satu lagi, pasar. Kita harus pikirin pasar. Ketika di dalam buku misalnya, contoh aja ya, contoh nyata, Nada Untuk Asa itu di buku kehidupan tentang nadanya. Nada itu ibunya, Asa anaknya. Kehidupannya lebih banyak tentang nada. Tapi di film, kalau kita filmkan lebih banyak tentang orang tuanya, anak-anak muda males. Jadi diangkatlah kehidupan anaknya, si Asanya gitu. Tapi benang merahnya nggak boleh pergi, nggak boleh hilang gitu. Nah, jadi buat yang dua tadi bertanya, bagaimana caranya biar nggak stuck. Baru di awal stuck itu, waduh, frustasi banget, gitu ya. Jadi, jangan selalu terpaku harus bikin opening. Oke. Kecuali kalau menyusun skripsi ya. Skripsi aja, saya duluan daftar pustaka loh. Kalau saya dulu ini ucapan terima kasih kata pengantar. Nah, itu paling enak tuh. Itu paling enak di depan. Halaman persembahan. Iya. Oke, silakan Tony berikutnya. Oke, terima kasih Kak Ita, Pak Doni. Selanjutnya ada pertanyaan langsung dari Mbak Winda Lestari, langsung tadi barusan si acara IG Live ya, tadi di Instagram. Silakan, Mbak. Oh iya. Mantap. Sebentar, ini saya juga harus kasih prolog ini buat Kak Ita. Oh iya, boleh. Silakan Pak Doni. Mbak Winda Lestari ini langsung dari Surabaya ya.
Beliau calon Oh. doktor yang juga seorang public speaker dan juga praktisi di bidang grooming ya. Tadi juga habis IG live ya sebelum sesi ini. Mbak Bawina ini bermukim di Surabaya, dia juga praktisi di bidang media dan juga punya sekolah IM Communication. Wah, ini yang di grup ini keren-keren semua ini kan, lengkap gitu Iya. kan. Oke. Kita harus Jadi, masuk silakan. kelasnya nih grooming. Kita harus masuk kelasnya nih grooming. Nanti kita yang paling susah ikut karena kita yang paling hancur. Bukan Sampai kita, nggak ada yang tapi berani kita sembiring. Sampai nggak ada yang berani kritik. Iya, silakan Mbak Win. Baik, terima kasih. Mbak Ita, salam kenal. Hai Mbak Win. Ya, salam kenal, saya dari Surabaya. Tadi itu, mohon maaf, saya lupa kalau hari ini ada jadwalnya, padahal sudah daftar. Tapi udah yang penting dua-duanya dapat kan gitu. Oke. Mbak Ita, jujur, saya belum pernah menulis satu buku pun tuh saya belum pernah. Tapi banyak orang menginginkan saya, tulis dong. Tapi saya tuh bingung memulainya. Saya waktu di media, saya menulis iklan. Ketika menulis iklan itu, untuk satu iklan yang notabene hanya 150 kata, itu saya bisa berhari-hari, harus medi, kan begitu. Nah, apakah ini, terus sekarang saya juga sedang menulis untuk disertasi saya. Itu yang notabene harus pakem, tulisannya begini-begini. Akhirnya mental ini kan seperti di blog seperti itu. Sebenarnya langkah yang paling ideal ketika menulis, saya tentunya ingin menulis mengenai grooming, mengenai ini. Itu apa sih Kak yang harus saya lakukan sebagai seorang pemula? Tadi Mbak Ita sudah memberikan, nggak usah dipikirkan hal-hal yang ini, tetapi langkah apa yang harus kami lakukan sebagai penulis pemula untuk bisa memulainya. Begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke. Yang paling penting adalah ketika kita ingin menulis, jadilah penulis, bukan produsen buku. Keren ini. Padahal gue kalau menulis sudah mulai mikir hitung-hitungan. Ya, ketika kita mulai jadi produsen buku, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk banyak hal, kita langsung mikir di sana laku atau enggak. Menulis itu adalah karya. Kita harus jadi penulis, bukan produsen. Gitu ya. Jadi nggak ada hubungan ketika kita jadi produsen, kita kan menghitung ini beruntungnya kapan, ini laku atau enggak di pasaran. Itu bukan tugas kita. Tulisan ini bagus atau enggak ya, bukan tugas kita, itu tugas editor. Jadilah penulis. Jadilah penulis. Dulu pertama kali saya nulis, saya ingat banget kalau saya ngetik, suami saya di belakang nggak sengaja baca, dia bilang, itu kamu ngetiknya salah-salah. Nulis yang aja kan paling sering itu kita kan ya GN gitu kan, bukannya ANG. Saya nggak peduli, nanti ada waktunya untuk membenarkan, untuk memperbaiki itu semua. Intinya yang pertama adalah saya harus menuangkan ide itu. Dan saya tidak peduli buku ini akan laku nanti. Tapi kan untuk apa kalau nggak laku? Nanti saya pikirkan itu setelah bukunya jadi. Kita baca ulang, kita perbaiki. Kalau di depan kita udah ribut untuk, aduh nanti ini begini, nanti nggak akan selesai, percaya sama saya. Jadi menulislah suka nulis di sosial media kan, Mbak? Suka. Kenapa Mbaknya bisa lancar di sosial media? Mbak Win tuh karena nggak mikirin kan itu mau dijual atau enggak kan? Iya. Nah, pakailah pikiran itu juga untuk menulis sebuah buku. Nulis Twitter kita jago banget. Bagus-bagus kalimatnya. Sehari bisa posting berapa. Caption panjang-panjangnya kece banget. Karena kita nggak peduli itu terjual atau enggak. Iya, Mbak Win, itu pernah Kak Ita ajarkan ke saya, bahkan saya pernah nerbitin kutipan-kutipan saya di Twitter bareng Kak Ita. Jadi buku juga gitu. Padahal itu cuma kutipan-kutipan gitu kan, dan ternyata banyak gitu. Nah, ini kalau ini saya setuju ini tadi. Enggak, karena memang kadang nggak percaya diri Kak. Masa sih gitu. Mau memulai itu nggak percaya diri. Tapi kalau kutipan-kutipan itu kan tulisan pendek-pendek itu masih percaya diri. Memang kurang percaya diri Kak. Nggak percaya dirinya, bukan soal panjang pendeknya Mbak, karena tidak ada pikiran menjual atau tidak. Ketika dia sudah hitungan-hitungan bisnis, aduh, kalau nggak laku gimana ya, gitu. Nah, saya itu berpikir ketika saya punya buku, mau ditunjukin nggak ada lagi. Ketika saya punya buku, saya
nanti kalau saya naik bus, dari BS kota, saya mau baca di depan orang, terus yang ada foto saya tentang penulis di belakang tuh sengaja nih dilihat-liatin gitu. Nanti kalau orang, ya ini saya gitu. Jadi tujuannya sederhana, bahwa one day ada nama saya di sampul buku. Itu aja dulu. Nah, tetapi waktu teman saya bilang begini, ini apaan sih? Mana laku? Aduh, saya langsung sedih. Nah, sekarang Mbak Win misalnya datang sebagai sahabatnya Doni de Keizer. Don, ini saya punya naskah. Gimana nih? Bagus nggak ya naskahnya? Bagus banget nih Mbak Win. Alah, kamu pasti karena temen deh mau nyeneng-nyenengin saya gitu. Tetep aja nggak terima. Terus balik lagi, Don, ini gimana? Ini jelek banget, dasar kamu bukan temen. Jadi Mbak Win mau apa? Dipuji salah, dikritik salah gitu. Nah, yang penting mulai aja gitu ya. Betul. Kalau Mbak Win ada di kelas-kelas saya, dimanapun saya kalau ada kelas creative writing, saya nggak pernah utamanya bukan mengajarkan teknik menulis, tapi bagaimana membangun rasa percaya diri mereka tentang karyanya. Buku pertama saya, Tragedi Jakarta, itu catatan kecemasan si Anu, si ini nggak bisa pulang karena Riot 98. Orang bilang, wah buku begini mah pas lagi peluncuran, orang bilang sastrawan bilang pas di Surabaya tuh Mbak, di Surabaya lagi, mereka bilang, buku begini mah obrolan warung kopi, saya juga bisa, kata mereka. Lalu saya bilang, Anda juga sering di warung kopi ngobrol, mana bukunya? Iya. Iya kan? Saya sering kok baca buku-buku penulis, udah saya baca, astaga tulisan begini mas, saya lebih bagus juga bisa. Tapi mana bukunya? Gak ada. Omdo ya? Terus mereka kritik lagi. Buku begini mah nggak tahu kita di mana dideretkannya di toko buku. Mau masuk biografi nggak sampai, novel nggak nyampe, sketsa nggak nyampe. Kok nggak tahu sih mas? Saya bilang, gampang itu mah di raknya new arrival, buku baru. Gitu. Jadi jangan berpikir menulis itu buat sebagian orang udah beban. Jangan bebani lagi pikiran kita dengan hal-hal yang tugas kita adalah menyelesaikan tulisannya. Gitu. Oke. Keren. Dan Kak Ita, buat Mbak Win kita tunggu tulisannya ya. Nanti jadi kapan kita lagi terus. Di sini kan Pak Min juga penulis ya kan. Banyak sahabat saya juga ternyata ini ya, Bromlis Amar ya, penulis juga, public speaker juga, coach juga, ya kan? Ya, kita bisa sharing-sharing di grup ya tentang menulis. Oke, silakan Bro Tony. Terima kasih Kak Ita. Mau info aja barusan Bang Robi Habibi, motivator kocak nomor 1 Indonesia bergabung. Hai Bang Robi. Halo Bang Robi. Iya. Itu ini. Mana wajahnya? Oh ada. Gue belum bisa ngomong nih. Mana? Aduh, jangan ngomong. Nanti idenya gila nih. Kalian di mana? Dia lagi seneng di atas loteng. Aduh, ya Allah, seneng banget bisa masuk. Saya mau masuk hati ini lama kali. Iya, maaf ya. Kelas saya penuh. Oke, silakan Ton. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Denny Ajis. DA Public Speaking dari Makassar. Oke, ini pertanyaan. Atau mau sampaikan langsung? Mungkin Pak Denny mau langsung sampaikan langsung? Iyalah, ngomong langsung aja. Karena ini sudah buka puasa. Pembuatan short movie ini. Bagus ini. Short movie. Silakan Pak Denny. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Mbak Ita, ini saya di Makassar dengan teman-teman semua berencana untuk menggarap semacam short movie, tapi rencana membuat seri. Nah, cerita sudah ada, kemudian juga pemeran juga sudah tentukan. Tapi saya bingung nih untuk episode awal sebagai perkenalan, apakah semua tokohnya akan pemeran atau tokohnya yang akan saya tampilkan semuanya awal saya buat saya bagi untuk seri-serinya atau bagaimana nih Mbak? Kalau boleh tahu ini serinya web series atau seri di televisi dengan durasi berapa?
Hanya kita mau di YouTube coba ya. Jadinya web series itu kan? Penyiar televisi Web bisa. series ya. Betul untuk di Per betul, ya. episodenya berapa durasinya berapa menit? Rencananya sekitar 15-20 menit. Oh, oke. Ada berapa banyak tokoh yang akan muncul? Yang saya persiapkan untuk utama yang banyak ceritanya tentang emang kita minta bayaran. Kita mah nasi kotak aja puas. Contoh. Tuh, yang lazim ini Tony Saputra, dia selalu akan begini-begini kayak film filmnya Reza Rahardian itu yang My Stupid Boss yang pertama ya, kan mereka pakai betul, yang dikenalin 6 orang udah habis, tapi dikenalinnya misalnya dari adegan, udah masuk dalam adegan. Jadi nggak perlu satu-satu, bisa aja kan kenalinya sekali 2, sekali 3, ada 6, cuman dua part udah muncul semua tokohnya seperti itu. Mereka bisa didialogkan bareng gitu ya dalam satu scene gitu ya. Betul dalam satu scene. Menonjolkan karakter masing-masing kan. Ya, misalnya berarti bisa nggak Kak Ita dimulai dengan konflik begitu? Bisa banget. Kalau ada konflik kan muncul semua karakternya. Iya. Nah, itu yang paling aman tuh. Ada satu konflik, misalnya tokohnya Robby, Doni, Tony. Denny. Ita, provokatornya Ita pasti. Nah, jadi misalnya misalkan mereka ada dalam sebuah kecelakaan, bukan kecelakaan ya, ketemu di jalanan gitu marah. Misalnya ada yang kesenggol. Nah, dari situ yang satu kan langsung marah, yang satu bilang, "Udah, nggak usah gitu." Kelihatan nih karakternya. Robby pasti marah nih. Robby udah pasti marah. Itu yang paling ngademin itu pasti Ita. Nah, hoax itu mah. Terus Tony nih misalnya lemot gitu kan. Ada opsi gitu. Orang udah punya Doni makan. Doni angkat hilang tuh. Bisa aja dong, usah ribut. Gitu. Tapi Tony keluar gini. Ini kenapa ya? Emang kita di mana gitu. Jadi penonton udah langsung dapet tuh. Penonton udah tahu nih. Oh, ini Tony kayak begini, Robby kayak begini, Doni kayak begini, Ita kayak begini. Nah, Denny nih kita nggak tahu kayak bagaimana. Nggak apa-apa. Denny belum muncul kan? Wow. Nanti kejutan. Nggak apa-apa. Jadi tidak harus semua di awal ya. Iya, itu dia. Saya pikirnya karena saya akan nanti bertumpuk semua di depan. Sudah saya dapat, thank you. Enggak, ada dulu tuh penulis ya, dia selalu nulis tentang orang luar. Dia selalu menulis tentang keadilan. Itu tuh misalnya riba, ulang kedeng lagi loh, apa tadi? Itu menjengkelkan sekali gitu loh. Dan buku dia tuh minimal 300 halaman, tapi ininya enak. Alurnya enak. betul. Pokoknya banyak. Saya sempat 2 hari nggak baca, udah, saya mesti balik. Ini kemarin siapa ya? Ini kemarin siapa ya? Gitu. Nah, jadi kalau 6 lumayan. Gitu. 6 juga nggak usah jadi tokoh utama semua. Rencananya 4 tokoh pemuda, saya berikan judul 4 warna cinta. Jadi ada tokoh ibunya, ada tokoh bapaknya juga mungkin membawa jalan cerita nanti seperti itu. Oke. Sorry saya interupsi dulu. Ini biar mengefisienkan waktu. Kita mungkin tinggal 5 menitan lagi Kak Ita karena teman-teman wilayah Indonesia Barat. Tony bisa seleksi mungkin pertanyaan berikutnya. Oke. Karena tampangnya Bang Robby ini sudah tampang kelaparan ini. Bakwannya udah ready, bakwannya sama lontong udah ready, Bo. Ini bener nih masih puasa. Robby masih puasa beneran. Tadi jam 12 masih. Oke. Oh iya, Mbak Winda, selamat berbuka puasa di Surabaya ya. Puasa buat teman-teman. Oke, mungkin baiklah teman-teman semuanya, mungkin saya coba secara garis besar aja ya pertanyaannya ya. Kalau untuk
mendetail mungkin nanti bisa lanjut di WA dan sebagaimananya. Oke, jadi Kak Ita, pertanyaan secara garis besarnya, tips and trick utama dari Kak Ita kalau kita mau belajar menulis ataupun membuat karya tulis itu menjadi sebuah film apa, Kak Ita? Sebagai penutup juga nih. Karya tulis untuk menjadi sebuah film. Jadi tips and trick agar kita bisa, tips and trick utama jadinya agar kita bisa membuat karya tulis dan karya tulis ini juga bisa jadi film gitu. Oh, itu berarti dari awal memang udah dipikirkan bahwa one day ini bisa difilmkan seperti itu. Kalau bisa sih perhitungkan settingnya. Kalau settingnya pindah-pindah jauh-jauh itu akan mahal filmnya. Kemudian sekalian tambahan Kak Ita, kalau misalnya di tengah-tengah kita ngeblank gitu, bingung idenya lagi mau gimana lagi untuk nyelesain film ini atau karya tulis kita, gimana saran dari Kak Ita? Berhenti menulis, jangan memaksakan diri, lakukan sesuatu yang lain. Yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan menulis. Hari. Jadi kalau kita paksakan, jadi begini, saya bisa menulis itu, saya bisa menulis skrip dengan durasi film 15 menit, itu 2 jam. Ya. Tapi ketika saya butuh 1 minggu. Lalu kenapa saya memaksakan diri? Saya diam aja dulu, kan belum deadline. Saya tinggalkan, saya nggak mau paksakan diri, saya betul-betul relax. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, harus relax. Kita bukan produsen, kita adalah penulis. Kita penulis, bukan produsen. Berarti isi dengan kegiatan-kegiatan lain juga ya Kak Ita ya? Betul, mau berenang kayak, mau main bola kayak, sesuatu yang sangat berbeda. Melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan, misalnya Tony tiba-tiba nggak suka masak, itu kan sesuatu yang beda, yang nantang. Yang ketika kamu nanti masak bosen, balik nulis, kayaknya gue lebih bagus nulis daripada masak gitu. Jadi kalau maksa itu nggak akan selesai. Jadi seperti kita melakukannya itu bukan pakai rasa, tapi supaya selesai. Itu pantang banget ya. Gitu. Oke. Tapi tidak akan keluar ini nggak nanti, keluar jalur nggak, kelamaan di aktivitas yang lain, tahu-tahu kita balik lagi udah bias gitu nggak? Kalau kita ada kecintaan, itu alarm tubuh kita balik ke sana. Selama kita dalam banget. Alarm tubuh, Bo. Iya. Selama kita masak pun, selama kita bikin donat pun, itu pikiran kita akan ada di tulisan itu. Bahkan tahu saya habis bikin donat. Kadang-kadang ide bertambah, ide semakin bertambah kayaknya. Betul. Betul Pak Denny. Jadi itu akan menginspirasi kita gitu. Oh, ternyata di bagian tulisan itu aku akan bikin satu adegan di mana tokoh cewek itu akan sangat terkesan dengan masakan ini, padahal masakan ini nggak enak. Iya. Sama juga kalau nulis lagu Mbak Ita, kalau nulis lagu, kadang-kadang ada lagu yang 15 menit, teman minta 15 sudah saya bisa bikin. Tapi kadang-kadang berminggu-minggu nggak jadi karena idenya nggak ketemu. Satu lagi ya teman-teman, ketika itu sebuah pesanan, ketika itu menjadi pekerjaan, itu akan lebih berat daripada ketika itu sebuah karya, murni karya. Betul. Kalau ada yang pesan lagu Mbak, udah kasih temanya, udah kasih ceritanya diginiin dong, jadi berat malah buat kita. Iya. Lebih lama selesainya ya? Lebih lama selesainya. Sama kita harus pikirin selera orang itu, yang Betul. notabene kita sebetulnya nggak tahu selera dia apa. Berarti gitu kan? untuk karya tulis, karya musik, karya film lebih bagus sesuai selera kita sendiri yang membuatnya kan? Enggak, jangan. Juga. Kalau mau gini, karya atau bisnis. Kalau mau bisnis harus selera pasar, harus fleksibel. Penulis tuh egois. Baru belakangan ini saya melepaskan ego itu untuk kesenangan bersama. Kesenangan pembaca, untuk kesenangan saya. Nah, kalau selera sendiri kan, maksud saya tadi kalau pesanan itu akan beban karena apa? Kalau kita mau nulis apa aja, kita kan yang menyesuaikan kepada selera masyarakat. Tapi kalau bikinin saya dong percintaan yang tragis banget. Nah, tapi tragisnya itu yang gimana ya? Yang smooth tapi banget gitu. Coba kamu menerjemahkan permintaannya. Stres duluan kita. Tapi ketika kamu mau bikin kisah cinta yang tragis, bikin aja dan pasar bisa terima gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa memilih ya.
menjadi penulis, menjadi seorang kreatif, ada idealismenya, tapi ada juga ruang di mana kita harus mengakomodir pasar, begitu kan? Betul. Filosofi celana jeans kalau mau berkarya. Oh, kenapa celana jeans? Kalau pakai celana jeans, pergi ke kalangan atas pesta mewah, emang ada yang tahu itu merek apa? Pergi ke tempat yang bawah, kita juga nggak pernah merasa kita lebih berbeda, lebih tinggi dari orang-orang yang di kelas bawah. Celana jeans itu masuk kemana-mana. Bikin karya pun filosofinya celana jeans. Oke, saya memilih bukan celana jeans, tapi saya memilih tidak pakai celana. Itu filosofi sendiri. Pak Min nggak usah komen, Pak Min nggak usah komen. Pamin takut. Celana jeansnya masuk ke kepala. Oke, Kak Ita, sayang sekali kita harus segera berakhir untuk kelas kita hari ini. Tapi teman-teman yang mungkin belum bisa diakomodir sharingnya, pertanyaannya, boleh nge-DM Kak Ita ya di Instagram ya. Kasih tahu dong Instagramnya. Sembiring Ita. Ya, @sembiringita. Ya, nanti Tony bisa bantu share di grup juga ya. Siap. Jadi next ya kita bisa lanjut lagi Kak Ita. Jangan kapok ya. Oh enggak. Kalau bisa So, besok. ditanya Bang Robi, kapan syuting? Aduh, saya patuh sama pemerintah. Jadi saya nggak berani syuting. Ya, nantilah habis COVID lah ya. Kita bikin karya video film indie judulnya COVID-20. Enggak. Kita bisa bikin nanti cintaku tertutup masker. Nanti bisa didubbing itu. Ngesingnya, editnya gampang gitu, nggak kelihatan mulutnya kan? Bener, nggak usah ngapal dialog. Betapa kita bisa menggali ide dari situasi. Siniasi. Wah, boleh bro. Udah diemin aja, ntar diambil sama Tony. Diterusin. Robi tuh serius banget tuh, udah mau bikin. Oke, saya sudah mencium bau kolak soalnya ya. Jadi Kak Ita, terima kasih ya. Terima kasih ya, kita terima kasih buat Kak Ita ya kan. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung dari tadi. Ada juga yang sudah pamit duluan karena di Indonesia Tengah dan Timur harus berbuka puasa. Buat teman-teman lain silakan kalau ingin bertanya langsung ke Instagramnya Kak Ita tadi. Dan silakan boleh mengundang teman-teman lain untuk gabung di Communicating Class ya. Kita ada grup WA, kita bisa sharing pengalaman di situ. Di situ juga ada Pak Min juga. Pak Min juga punya banyak kelas ya. Teman-teman juga kalau mau ikut belajar dari Bro Denny Aziz ya, ada DA Public Speaking, silakan ya. Ada Handoko di sini, ada Pak Chandra, ada Bro Talo ya kan. Ada Timbul, Singgi, waduh keren-keren banget ya. Saya tidak bisa nyapa satu persatu karena tugasnya ada di Tony Saputra. Silakan Tony. Oke, terima kasih Pak Doni. Terima kasih juga tentu kepada Kak Ita Sembiring sudah berbagi untuk sesi dari jam 3.30 tadi sampai jam udah mau berbuka puasa sekarang di wilayah Indonesia Barat. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kelas reguler setiap Sabtu Communicating Class. Ini beberapa seperti Pak Denny, Bang Robi, semuanya itu nanti kita todong untuk mengisi acara, tenang saja Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, saya mohon pamit. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat berbuka puasa semuanya. Kita sampai jumpa di pertemuan Sabtu depan. Aku berhasil masuk. Aku berhasil masuk. Bapak Ibu semuanya. Siap. Bye. Mau keluar gimana, Kak? Lift. Keluar aja lewat pintu depan. Masih kedengeran ya? Kedengaran suaranya. Iya, ada asisten anak saya. Ini memang apa recording? Generasi milenial. Ini udah dimuat. Oke, udah kalau mau itu mau nyalain TV-nya.
Selamat datang di Communicasting Academy. Communicasting Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terlengkap di Indonesia. Communicasting Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communicasting Academy bersama para praktisi berpengalaman. Communicasting Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap. Mari bergabung bersama Communicasting Academy dan jadilah yang terbaik. Communicasting Academy, your future starts here.